Di dalam bahasa Arab, kita bisa dapati dua istilah yang berbeda. Ingat baik-baik ya. Satu, ada yang disebut dengan nadhafah namanya. Nadhafah. Pernah dengar kalimat ini? An-nadhafatu minal iman. Baik, kebersihan sebagian dari iman. Itu hadis palsu ya. Itu hadis palsu, itu bukan hadis. Baik. Nadhafah. Orangnya disebut dengan nadhif. Apa artinya nadhafah? Bersih. Baik. Kedua, ada yang disebut dengan taharah. Ini bahasan kita. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Apa artinya taharah? Suci. Apa bedanya bersih dengan suci? Ini yang saya maksudkan. Suci belum tentu bersih. Bersih belum tentu suci. Suci sudah pasti bersih. Wah, itu paling gampang ya. Baik. Baik, sama kayak tes kemarin. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu ridho. Apa itu ridho? Ridho itu ikhlas ya. Masya Allah. Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Ya, kalau saya pakai pakaian ini bersih, ya bajunya bersih, ya, luarnya bersih. Itu orang Arab menyebutnya nadhif. Thawb nadhif. Itu nadhafah, bersih luarnya. Tapi belum tentu isinya. Di luarnya bersih, tapi dalamnya belum tentu. Bisa, bajunya memang bersih, tapi sifatnya kotor. Pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja, Masya Allah, bajunya bagus, celana bagus, kemudian juga sepatunya pentopel, cuman maaf, pencuri. Dia nyuri juga misalnya. Ya, kata-katanya kotor dan sebagainya. Itu luarnya nadhif, tapi dalamnya belum tentu suci. Contoh, misal hewan apa yang disebut najis? Misal ya, baik. Ada orang misalnya memandikan hewan tadi, kemudian disisir rapi sampai bersih kelihatannya. Hewannya bersih tidak? Bersih. Suci tidak? Tidak. Makanya orang Arab katakan al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Ya, babi itu bisa bersih tapi dia tetap tidak menjadikannya suci. Paham ya? Kalau kemudian kita ingin jadikan luarnya bersih, dalamnya suci. Antum tampilan bagus, bersih, ya badannya bersih, kotoran hilang. Saat yang bersamaan, maaf, hatinya juga baik. Pikirannya bersih, hatinya baik, keadaannya baik, sehingga dari kondisi yang baik itu terpancarlah kebaikan-kebaikan dalam elemen tubuh kita. Maka kalimatnya dirubah dari kata nadhafah menjadi taharah. Ini. Orangnya kalau sudah bersih disebut tahir. Jadi kalau ada yang bernama Tahir, Bapak Tahir, misal, ya, itu artinya orang yang selalu berpenampilan bersih, tapi juga punya sifat baik dalam kehidupannya. Ya, misal ada namanya Erik Tahir, misalkan, misal saja, atau misalnya Asep Tahir, ya, misal saja, perempuannya Tahira, laki-lakinya Tahir. Itu artinya orang yang berusaha menampilkan kebaikan-kebaikan dari sisi luar dan juga memiliki nilai-nilai baik dari sisi dalam. Jelas? Baik, jadi kalau sudah baik, maka pribadinya disebut dengan tahir. Orang yang selalu berusaha, berusaha terus. Dia sadar bahwa dirinya bukan sempurna, tapi selalu berusaha menjadikan tampilan luarnya bersih, dalamnya suci. Maka orang Arab merubah kalimatnya dari tahir menjadi mutatahhir. Dia ada tahir, ada mutatahhir, itu beda. Mutatahhir. Baik teman-teman, fokus mutatahhir, orang yang berusaha. Kalau ini sudah suci, kalau ini berusaha untuk selalu menjaga kerapihan atau kebersihan dari sisi luar dan kesucian dari sisi dalam. Awas antum harus hati-hati ya, saya tampilkan beberapa istilah supaya jeli saat kita menemukan kalimat itu. Semacam mukhlis dengan mukhlas, apa bedanya? Mukhlis berusaha, mukhlas sudah. Mukhlis berusaha, mukhlas sudah dapat. Tahu dari mana? Dari 2 minggu yang lalu. Taib. Mukhlis jamannya menggunakan in, misalnya mukhlisin, mukhlisun. Ya, orang yang berusaha untuk selalu mendapatkan keikhlasan. Kalau dia sudah dapatkan keikhlasannya, maka berubah namanya dari mukhlis jadi ikhlas, jadi mukhlas. Quran surah ke-15 ayat ke-40.
Tahir sudah suci, berusaha untuk suci, maka dirubah kalimatnya dari tahir jadi mutatahhir. Sekarang lihat baik-baik. Quran surah kedua tadi ayat 222. Orang yang selalu berusaha menjadikan aspek luarnya bersih dan dalamnya suci, jadi luarnya tampilan bersih, dalamnya selalu berusaha mendapatkan sifat-sifat kebaikan. Dia jauhi kata-kata kotor, pikiran yang tidak baik, memandang yang tidak baik. Maka orang ini disebut dengan mutatahhir. Oleh Al-Quran, orang-orang yang punya pribadi seperti ini, maka orang ini berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik ayatnya. Innallaha, ujung ayatnya, yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang berusaha untuk selalu bertobat dari kesalahan dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Mutatahhirin. Di tampilannya selalu menampilkan yang bersih-bersih dan dalam dirinya pun selalu menjaga dari yang kotor-kotor. Itu jamak dari kata mutatahhir. Kalau sudah berusaha sampai jadi kebiasaan dalam dirinya, maka berubah namanya menjadi tahir. Dapat cinta Allah, berubah dia dari mutatahhir menjadi tahir. Paham? Baik. Kalau sudah memahami tentang ini, sekarang bertanya, kalau saya ingin menjadikan diri saya berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bersih luarnya, suci dalamnya, bagaimana cara saya untuk mewujudkan itu? Maka kemudian ditafsirkanlah kalimat tahur atau taharah oleh Nabi SAW, dirangkum oleh hadis Muslim nomor hadis 224. Perhatikan kalimatnya. La tuqbalu salatun min ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Allah tidak akan pernah menerima salat seseorang yang tidak diawali dengan taharah, dan juga sedekah seseorang yang, awas hati-hati, diiringi dengan ghululin, sifat berlebihan. Ghulul itu bisa berarti mengambil dari yang haram, bisa berarti nampak ria, bisa berarti menyampaikan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Poinnya adalah, di hadis tadi, lihat baik-baik, Nabi memberikan satu isyarat bahwa taharah ini satu oleh Nabi disandingkan dengan kalimat salat. Dalam hadis nomor 225-nya, di hadis Muslim, lalu dijelaskan oleh Nabi apa yang dimaksud taharah ini yang disandingkan dengan salat. Fokus teman-teman. Saya ulang ya. Kita ingin menjadikan pribadi kita baik luarnya, baik dalamnya. Disebut dengan taharah. Usahanya mutatahhir. Kalau sudah dapat disebut dengan tahir. Caranya disebut oleh Nabi, kata Nabi, tidak diterima salat seseorang. Ketika Nabi menyebut taharah, yang disebut salat dulu. Tidak diterima salat seseorang tanpa taharah, kata Nabi. Kemudian apa yang dimaksud dengan taharah ini? Dijelaskan di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang 225-nya. Lihat baik-baik. La tuqbalu salatu ahadikum hatta yatawadda'a. Tidak akan pernah diterima oleh Allah salat di antara kalian sebelum dimulai dengan wudu. Anda bisa fokus sebelum dimulai dengan wudu. Jadi taharah yang dimaksudkan dalam fikih di sini, baik dalam referensi Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, yang dimaksud itu adalah wudu. Jadi kalau Anda misalnya mendapati kata taharah dalam fikih, saya ulang, Anda dapati kata taharah dalam fikih, maka definisi yang dimaksudkan adalah wudu. Jelas ya? Kalau disebutkan apa itu taharah, sederhananya berwudu. Tapi kalau Anda tanyakan apa esensi dari taharah, maka kembalikan kepada makna asalnya. Jadi kalau kita kembalikan ke makna asalnya, esensi dari taharah, kembalikan ke pemaknaan tadi, adalah menghadirkan keadaan yang bersih dari luar tubuh kita, sekaligus suci dalam diri kita. Di secara singkat, kalau orang wudunya benar, maka muncul sifat taharah dalam dirinya. Mohon maaf, bukan cuma membersihkan aspek yang luarnya saja. Antum kalau cuma wudu, bersih-bersih luarnya, jangankan antum, non-muslim pun bisa mengerjakan itu. Mereka mandi, bersih juga. Tapi ada perbedaan antara orang wudu dengan orang yang tidak wudu. Orang yang wudu, kata Nabi, lihat isyaratnya, bukan hanya menjadikan mulutnya itu bersih, wajahnya bersih, tangannya bersih sampai dibasuh 3 kali, sampai ke ujung kakinya. Tapi intisari orang wudu, dengan wudunya dia bisa menghadirkan, ini poinnya teman-teman sekalian, kebaikan-kebaikan dalam dirinya, kesucian dalam jiwanya. Karena itulah para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan wudu atau at-taharah
an-nadhafatu wal husnu. An-nadhafatu wal husnu. An-nadhafah menunjuk pada kebersihan luar. Jadi kalau antum rajin wudu, itu pasti keadaan kita lebih bersih daripada orang yang nggak pernah wudu. Silahkan kalau tidak percaya. Antum wudu batal, wudu lagi. Wudu batal, wudu lagi. Begitu sering wudu, diri antum lebih bersih dibandingkan orang yang tidak pernah berwudu. Bisa kelihatan teman-teman, dari aura wajahnya saya sudah beda. Yang kedua, ini yang penting, al-husnu. Kalau cuma basuh-basuh, jangankan antum, anak kecil juga bisa. Ya, tapi perbedaan antara orang yang wudunya benar dan yang belum benar dalam wudunya, maka dengan wudu itu menghasilkan sifat husnun. Husnun itu biasanya, kalau menggunakan kalimat husnun, itu lebih kepada sifat yang hadir dalam diri kita. Bukan sifat yang tampak dari luar, dari dalam diri. Kemudian sifat-sifat dalam diri itu disalurkan lewat anggota tubuh kita sehingga jadi perilaku. Misal, maaf, karena punya sifat yang suci tadi dalam dirinya sehingga tidak punya nilai-nilai kotor dalam hatinya, maka yang muncul yang baik-baik. Orang mencela karena dia tidak punya kosakata celaan, yang keluar yang baik-baik. Ya, matanya menatap dengan baik, kalimat lisannya jadi senyuman, tangannya bisa memberi dengan yang baik, kakinya tidak melangkah pada maksiat. Karena itulah kata Nabi SAW, orang-orang yang wudunya benar, itu di akhirat nanti diberikan pancaran cahaya saat dia dibangkitkan. Fatud'a ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Akan dipanggil umatku di hari akhirat nanti dengan tubuh yang sangat bercahaya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Nah, kata para ulama, cahaya di akhirat itu, lihat baik-baik, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Athar itu bukan air yang menempel, itu keliru. Athar itu, kalau bahasa kita, jejak yang diikuti. Misal saya berjalan nih, ya, kemudian antum temukan jejak saya, lalu antum ikuti jejaknya, ya, antum ikuti sehingga bisa mengikuti saya, itu disebut dengan athar namanya. Kalau jejak itu tidak ditemukan secara tapaknya, tapi masih ada misalnya jalurnya, ada yang mengisahkan kepada antum nggak lihat sendiri jejaknya, tapi ada yang mengisahkan, ini jalannya, ini jalannya, ini jalannya, maka berubah kalimatnya dari athar jadi ma'thur. Ada kumpulan-kumpulan doa disebut dengan ma'thurat. Kenapa disebut dengan al-ma'thurat? Karena antum tidak langsung mengambil dari Nabi, tapi mengambil dari jejak-jejak para sahabat dan tabi'in yang sampai kemudian informasinya kepada kita. Nah, jadi tidak harus ditafsirkan kemudian oleh teman-teman sekalian, mengikuti athar itu dalam bentuk airnya, bukan airnya, tapi bekas-bekas dari air itu meresap dalam diri kita, menjadikan tubuh kita kemudian terbawa dengan petunjuk kebaikan-kebaikan. Makanya kata Nabi, kalau orang wudunya benar, itu berdasarkan air yang menetes jatuh dari tempat wudunya, maka jatuh pula kotoran-kotoran dan dosa-dosanya. Termasuk di hadis Muslim, dalam terusan hadis-hadis yang nanti kita akan bahas. Dimaksud saya teman-teman sekalian, orang wudu itu pasti nampak perbedaan dalam dirinya. Jadi kalau antum tiap hari wudu, tapi tidak melahirkan kebaikan dari anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada yang salah dengan wudunya. Makanya kata para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Jibrin yang ada di Timur Tengah, ya, beliau dari Saudi, pakar bahasa, pakar fikih juga, di akhirat orang wudunya benar, mendapatkan cahaya-cahaya dalam tubuhnya, maka di dunia orang yang wudunya benar memancarkan aura-aura kebaikan dalam dirinya. Makanya tidak sedikit ahli bahasa yang mengaitkan kata wudu dari kata bau yang berarti cahaya. Ya, berarti cahaya. Jadi kalau orang wudunya benar, ada pancaran cahaya-cahaya kebaikan dalam dirinya. Saya sudah uraikan tentang pembahasan ini. Antum bisa baca buku saya yang terbaru kemarin tentang manhaj tahdzir kelas eksekutif. Itu saya bahas tentang korelasi kata wudu dengan kata do. Jadi pertama, fokus ini ya. Saya tidak menginginkan Anda cuma mendapatkan informasi berupa definisi. Wudu itu begini, begini, begini. Taharah itu begini, begini, begini. Hasilnya apa? Apa esensinya? Antum tiap hari wudu, yang lain wudu. Sahabat Nabi wudu jadi baik. Antum wudu, kenapa belum mendapatkan kebaikan itu? Coba antum lihat, orang jahiliyah, orang kasar, jauh dari kelembutan. Maaf, pencela, pemukul, banyak tindakan kriminal. Diajarkan wudu oleh Nabi, tiba-tiba berubah. Pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, kasar jadi lembut. Kenapa orang sekarang wudu, kok lisannya bisa pandai mencela orang lain? Kenapa orang wudu sekarang, kok wajahnya tidak menyenangkan bagi orang lain? Kenapa orang sekarang wudu, kakinya melangkah pada yang tidak baik? Tangannya wudu masih mengambil hak orang lain. Ada yang salah dalam wudunya. Jelas ya? Maka dari itu, kita mesti kemudian belajar tentang cara wudu yang diajarkan oleh Al-Quran melalui pendekatan sunnah Nabi SAW